Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dikaruniai rahmat dan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat hidup, nikmat sehat, kesempatan dan iman, sehingga pada malam hari ini bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan ini adalah majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita akan bicarakan dalam pertemuan ini tentang ayat dalam surat Hud. Saya lupa ayat berapa, bisa ingat ayatnya. Bunyinya ini: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqqu faman huwa kaman huwa a'ma innama yatazakkaru ulul albab. Bahasa awalnya Bapak dan Ibu sekalian, apakah orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan kebenaran dari Tuhan sama dengan orang buta? Nah, itu pertanyaan, jadi tidak perlu dijawab ya. Banyak, apakah sama orang hidup dengan orang yang mati? Apakah sama orang yang mendengar dengan orang yang tuli? Apakah sama orang yang hidup dengan orang yang mati, dan sebagainya. Itu sering diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka ujung ayat itu mengatakan, Pak, innama yatazakkaru ulul albab. Hanya sesungguhnya yang ingat itu adalah ulul albab. Ulu itu artinya yang memiliki, albab itu artinya lubuk hati yang dalam, dia punya ingat ya. Lub itu yang paling dalam. Jadi ulul albab itu mungkin boleh disebut dengan kata hatinya. Nah, tapi orang yang ulul albab itu sendiri banyak ciri-cirinya yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ya. Di antaranya ada dalam surah Al-Baqarah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil lail wan nahari la ayatil liulil albab. Banyak ayatnya menjelaskan tentang ulul albab itu. Nah, di dalam surat Hud ini juga ada tanda-tanda, ciri-ciri siapakah yang disebut dengan ulul albab itu ya. Ulul albab yang pertama Bapak dan Ibu sekalian adalah allazina yufuna bi ahdillah, yaitu orang-orang yang menyempurnakan janjinya dengan Allah. Nah, pertanyaannya, adakah wak berjanji dengan Tuhan? Nah, itu pertanyaannya. Ada anak berjanji? Nah, allazina yufuna, orang-orang yang menyempurnakan janjinya kepada Allah. Pertanyaannya, ada ndak merasa berjanji? Kalau Pak Saudara Maji ada, yang lain ada ndak berjanji? Atau lupa dengan janjinya? Nah, ada ndak berjanji? Ada janji itu dulu ketika kita berada dalam alam rahim, alam kandungan. Wa iz akhadha rabbuka min bani adama ya. Wa iz akhadha rabbuka, dan ingatlah ketika Tuhanmu mengambil perjanjian terhadap anak Adam semuanya. Diambil, Pak. Gimana janji?
Apa perjanjiannya? Alastu birabbikum, apakah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Tapi di situ disebut tidak Allah, Pak, tapi adalah Rabb. Rabb itu artinya, Rabbun itu diambil dari Rabba. Rabba artinya bisa memelihara. Rabbayana sogira, pelihara kami sebagaimana dulu keduanya memelihara kami waktu kecil. Itu Rabbah, memelihara. Apalagi Rabbah itu disebut juga mendidik, Pak. Namanya Rabba yurabbi tarbiyah, artinya mendidik. Jadi Rabb itu juga berarti mendidik. Rabba itu juga mengatur. Kalau ibu ada istilah Rabbatul Bait, bahasanya adalah ibu rumah tangga. Maka ibu rumah tangga itu adalah mengatur rumah, Pak. Jadi Tuhan itu juga mengatur. Tuhan itu adalah memelihara. Rabb itu artinya tarbiyah, mendidik. Tuhan Rabb itu artinya mengatur. Kalau dulu melakukan perjanjian, kita mengakui Allah itu sebagai pengatur awak, maka awak akan pasrah dengan takdir dan ketentuan Allah. Itu maksud diatur. Kalau kita yakin bahwa sesungguhnya Dia adalah mendidik kita, maka ikutilah bagaimana cara dan pola pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya di mana? Itu ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang namanya tarbiyah. Disebut, Pak, bagaimana Allah mendidiknya. Kemarin Pak siapa? Pak Musril, siapa? Dia tanya, Ustaz, tentang surah Al-Qiyamah. Aku betulan membaca lupa. Dia didik. Bagaimana dia mendidik? Ya, makasih. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana fa iza qara'nahu fattabi' qur'ana. Itu cara mendidik Allah kepada Rasulullah. La tuharrik bihi lisanak, Muhammad, tidak usah kau gerakkan lidahmu, litaqra'ahu, untuk membaca ayat itu. Itu pendidikan kepada Rasulullah khususnya. Ini khususnya kepada Rasulullah, bukan kepada kita. Kita kalau tidak menggarik bibir tidak baca namanya, Pak. Ya, kalau tidak menggarik bibir itu namanya tidak membaca. Tapi kalau menggirik barulah membaca. Tapi kalau menggarik namanya mengingat. Al-Quran itu dibaca, ya. Tapi ini khusus kepada Rasulullah, bagaimana dia mendidik. La tuharrik bihi lisanak, jangan engkau gerakkan lidahmu untuk membacanya. La tuharrik bihi lisanak litaqra, agar kau baca. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana, sesungguhnya kamilah yang akan mengumpulkannya dalam dirimu, wa qur'ana, dan kami yang akan membacakannya. Summa inna alaina bayana, sesungguhnya kamilah, kewajiban kamilah menjelaskannya. Itu langsung, Pak. Kalau Nabi ini kan manusia yang tak pernah duduk di bangku TK, tidak pernah duduk di bangku SD, tidak pernah SMA, SMP, SMA, dan tak pernah kuliah. Tak ada guru yang pernah mengajari Rasulullah SAW, Pak. Dan dia tidak pernah belajar dengan siapapun juga. Itulah Rasulullah. Maka tidak heran ketika dia tidak pernah belajar, tidak ada guru yang mengajarkan dia, maka dia disebut dengan al-um.
Ummi itu ada dua terjemahannya. Yang pertama, ummi adalah orang yang tak bisa tulis baca. Yang kedua adalah ummi berarti adalah ketulusan. Polos, Pak. Itu Rasulullah. Maka ketika ayat itu turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, maka Nabi mengatakan, ma ana biqari, saya tak bisa baca. Kenapa? Saya tak pernah belajar, saya tak pernah menulis, bagaimana saya akan bisa baca? Ma ana biqari, maka dibacakanlah oleh Jibril. Ketika dibacakan oleh Jibril itu, singkat cerita, karena kepolosannya dia nangkap dengan segera. Kenapa? Dialah yang membacakan kepada Muhammad itu ke dalam dirinya. Maka dibacalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu pendidikan pertama kepada Rasulullah, Pak. Makanya Rabb itu sebut dengan mendidik. Rabb itu juga mengatur sudah, mendidik sudah. Mengatur seperti ibu rumah tangga, Rabbatul Bait, karena dia mengatur. Kemudian mendidik sudah, dan yang adalah apa tadi satu lagi? Rabb mengelola, mendidik, mengatur. Itulah arti Rabb. Jadi orang yang mengatakan allazina yufuna, itulah janjinya. Alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, bukankah aku yang mendidikmu, bukankah aku yang mengaturmu, bukankah aku yang melolahmu, dan banyak lagi yang lain. Maka dia sebut dengan Rabb, bukan dengan Allah. Janji itu, Pak, itu janji kita. Artinya kita serahkan diri kita kepada pengaturan Allah, kepada pendidikan Allah, kepada pengelolaan Allah. Itulah makna orang yang disebut dengan tawakal. Ya, ketika berserah diri kepada Allah, tawakal diambil dari kata wakala. Beda, Pak, wakil kita kepada manusia dengan perwakilan kita kepada Allah. Wakil kepada manusia, kita tak perlu melakukan apa yang sudah dilakukannya oleh orang yang kita wakilkan. Tapi ketika wakilnya kepada Allah, maka kita terlibat langsung. Tetapi semuanya diurus dan ditentukan oleh Allah. Itu namanya mutawakkilun, orang yang berwakil kepada Allah. Itu mana tawakkil. Maka ketika diserahkan dirinya, maka fatawakkal 'alallah. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah, oleh Allah. Wa iza azamta fatawakkal 'alallah. Maka jika engkau sudah berusaha menguatkan azam, menguatkan cita-cita, sudah maksimal, fatawakkal 'alallah. Hasil bukan kau yang menentukan, tapi hasil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya perjanjian kita kepada Allah di alam rahim. Janji pertama, Pak, mengakui Allah sebagai Rabb. Satu, itu janji yang pertama. Yang kedua, janjinya kapan? Ketika kita bersyahadat, Pak. Syahadat itu adalah sebuah janji kita kepada Allah. Apa arti syahadat? Asyhadu itu tiga. Asyhadu, saya bersaksi. Asyhadu, saya bersumpah. Asyhadu, saya berikrar. Itu arti asyhadu itu, Pak. Makanya Abu Jahal itu bukan tidak ngerti dengan bahasa syahadat itu, Pak. Sangat mengerti dia, tapi dia tak mau meninggalkan urusan dunianya untuk memusuhi Rasulullah SAW. Makanya dia tak mau mengucapkan itu. Jangankan Abu Jahal, Abu Thalib itu sangat paham dengan syahadat itu, Pak. Ya, bagaimana Abu Thalib itu melindungi Rasulullah daripada ancaman musuh yang sangat luar biasa, kuat, kokoh dia, mati-matian dia membela Rasulullah. Selama Abu Thalib masih ada, maka tak ada orang yang berani mengganggu Rasulullah, Pak. Makanya tahun kematiannya disebut dengan tahun Amul Husni, tahun bersedih. Kenapa? Tulang punggungnya patah, sedih dia. Ya, maka karena itu
ketika dalam keadaan hampir meninggal, maka Rasulullah berharap kepada Abu Thalib, wahai pamanku, katakanlah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hanya itu yang permintaan Rasulullah SAW. Tapi apa jawaban Abu Thalib? Saya tetap pada agama nenek moyang saya. Jawabannya. Ya, itu jawaban dari Abu Thalib. Kenapa? Karena dia paham syahadat. Tidak mau dia ucapkan. Ya, apa kata dunia katanya kalau seandainya saya mengucapkan syahadat ini? Apa kata dunia nanti? Itulah. Makanya keluarlah ayat dari Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallah yahdi may yasha. Engkau tidak bisa menunjuki orang yang paling kau cintai, sedangkan Allah menunjuki siapa saja yang dia kehendaki. Itu karena Abu Thalib paham syahadat, tidak mau dia ucapkan. Syahadat, aku bersaksi. Apa yang kita saksikan? Aku bersumpah. Apa yang kita sumpahkan? Aku berikrar, menyatakan janji, dan aku berjanji. Apa yang aku janjikan? Allah ilaha, bahwa tidak ada ilah. Ilah artinya yang dituju, ilah artinya yang dikagumi, ilah artinya yang diibadahi. Itu arti ilah, Pak. Yang kita tuju, bukankah kita menuju kepada ilah Tuhan bahasa kitanya? La ilaha, tidak ada yang dituju, tidak ada yang diibadahi, tidak ada yang dikagumi selain daripada Allah. Itulah makna syahadat dalam hidup ini. Tak ada yang lain-lain itu, hanya Allah yang kita tuju, Allah yang kita kagumi, Allah yang kita cenderung kepadanya. Nah, itu janji, Pak. Kapan kita ucapkan janji itu? Minimal ketika kita khitan, sudah janji tuh. Baca syahadat lu, dan cile mau menikah. Nah, ditanya syahadatnya apa nih syahadatnya kan? Ditanya menikah apa syahadatnya. Dan jelas ketika orang sudah balik berakal, dia pasti mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah pada tasyahud. Itulah janji kita yang kita ucapkan. Oh, ketika dalam rahim berjanji, ketika dalam sehari semalam berjanji pula kita. Tapi kalau kita juga membaca doa iftitah dengan kabirah, maka di situ dinyatakan pula inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarik. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, hidupku, wa mahyaya, hidup nusuki ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah, Pak. Hanya untuk Allah semua itu. Ada enggak yang lain dari itu? Hidup, sholat, ibadah lainnya, nusukku ada yang disebut dengan haji, ya. Manasikakum, nusuk haji, katakan itu yang tertinggi. Nah, kemudian hidup dan mati hanya milik Allah, itu juga ikrar, Pak. Jadi tiga nampaknya janji itu. Maka orang-orang yang ulul albab, dia pasti ingat dengan janji itu, Bapak dan Ibu sekalian. Maka dia tak akan pernah mengukiri janji itu. Dan dia berkata, allazina yufuna bi'ahdillah. Orang-orang yang menyempurnakan janjinya yang sudah diikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tadi seperti itu. Nah, satu, wala yanqudunal misaq, dan mereka tidak pernah menyalahi janji. Iko akan termasuklah janjinya dengan manusia, ya, janjinya dengan manusia, janji dengan Allah, dan juga ada janjinya dengan manusia.
ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatang oleh seseorang dan dia bertanya, menanyakan sesuatu. Ketika itu Rasulullah belum tahu jawabannya, maka Nabi mengatakan, besok saya kasih tahu. Nabi ini ya, besok saya kasih tahu. Maka ternyata besok datang tak turun wahyu. Tidak turun wahyu. Lalu 2 hari kemudian turunlah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada. Jangan kau katakan wahai Muhammad, saya akan lakukan besok. Surat apa itu? Yang sering baca surat Al-Kahfi. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun ghada. Jangan kau katakan bahwa besok saya akan beri jawaban, tapi katakan insya Allah. Nah, artinya Allah jika mendaki. Tapi dakwah kalau menggunakan insya Allah, opak boleh pindah. Nah, doa ya. Tapi itu adalah suatu jaminan bahwa ketika dikatakan insya Allah, maka itu berat untuk dilakukan. Nah, itu janji. Kalau janji itu dipermain-mainkan, Pak, nah ini kan mesin caleg ini kok. Ya, ini kok janji sederhana aja, Pak. Saya tak mau berjanji-janji, tapi saya hanya bercita-cita menjadi orang yang paling banyak manfaatnya untuk orang lain. Fotomu kamu saya mana-mana. Hanya cita-cita aku menjadi bermanfaat untuk orang lain. Cukup itu aja, Pak. Ya, buat ini, buat itu, buat segala macam, enggak. Ya, bermanfaat untuk orang lain. Kalau selama itu awak mimbar dari ke mimbar, tanda tangan tak berlaku. Tapi kalau bisa tanda tangan berlaku, tanda tanganku akan bermanfaat untuk orang lain. Nah, hanya cita-cita hamba itu. Kalau Allah mengizinkan, tak akan pernah hilang. Tapi kalau Allah tak mengizinkan, tak akan pernah terjadi. Nah, tapi juga dukung. Promosi. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Itu janji, ya. Saya tidak berjanji, hanya bercita-cita menjadi orang yang paling banyak manfaat. 2. Ciri ulul albab. Yang pertama tadi apa, Pak? Lupa. Menyempurnakan janji. Yang kedua, tidak memungkiri janji, menyempurnakan janjinya kepada Allah. Yang kedua, tidak mengingkari janjinya. Nah, yang ketiga ciri ulul albab, wallazina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, dan mereka menyambung hubungan yang memang diperintahkan oleh Allah untuk disambung. Kemana disambung hubungan, Pak? Yang disebut dengan silat. Silat itu artinya menyambung. Ya, wasola itu menyambung. Menyambung itu adalah menghubungkan yang putus, menyambung yang belum ada sambungan. Itu namanya menyambung. Ya. Maka dalam hal ini Allah sangat mewanti-wanti banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan menyambung silaturahim itu, Bapak dan Ibu sekalian. Yang disambung itu adalah kasih sayang, bukan yang disambung permusuhan. Yang disambung itu adalah rasa penghormatan, bukan rasa kebencian. Itulah menyambung itu sebenarnya, Pak. Ya. Ke siapa sambungan itu yang paling utama? Yang paling utama adalah ila aqaribihim, kepada kaum kerabat. Ya, siapa kaum kerabat? Nah, berarti adalah saudara-saudara yang kita yang terdekat.
Kalau ada orang punya saudara 5 orang, Pak. Di antara yang 5 orang kok mungkin ompe orang ada yang sukses. Tapi 1 orang kok memang agak disempitkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang sempit kok Bapak dan Ibu sekalian diomeli olehnya. Itu biasa. Dan biasa laku menagi puluh kawak kan, laku minta puluh kawak kadang-kadang itu muncul Bapak dan Ibu sekalian. Harusnya ketika ada orang yang minta tolong kepada kita, maka pada saat itu kita bersyukur, Pak, masih ada yang mau minta tolong kepada kita. Selama kita bisa menolong orang lain, maka sesungguhnya pada saat itu Allah akan menolong. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong seseorang selama orang itu bisa menolong saudaranya. Dulu di zaman Nabi Musa alaihissalam, Bapak dan Ibu sekalian, ada orang yang miskin luar biasa, paling miskin. Nah, lalu memintalah dia kepada Nabi Musa. Miskin, ibadahnya luar biasa, tetapi miskin. Meminta kepada Nabi Musa, ya Nabiullah, tolong doakan aku agar bisa kaya. Dimintakanlah oleh Nabi Musa. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah si fulan ini kekayaan, ya Allah. Kata Allah, kamu lagi kekayaanku, tapi selama setahun. Setahun, tidak lebih setahun dong. Setahun cukuplah. Nah, memang yang namanya pintu rezeki itu Bapak dan Ibu sekalian memang tidak pintu loh. Datanglah rezeki dengan tiba-tiba menjadi kaya dia. Maka kece istrinya kepada suaminya, Tuan, awak kendegi oleh Allah tuh kekayaan itu hanya selama 1 tahun. Kira-kira selama 1 tahun kok awak bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, maka kerojonya Bapak dan Ibu sekalian, mau makan orang iko, mau sedekah iko, itu aja lah. Luar biasa Bapak dan Ibu sekalian. Lah sampai 1 tahun, najunya miskin loh. Ditanyalah oleh Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, tapi janji engkau akan memberikan dia kaya selama 1 tahun. Ikolah lewat waktunya kan. Tapi nak jauh miskin, baca rohnya kau dalam janji kok mungkin barangkali begitu kata protes Nabi Musa alaihissalam. Apa kata Allah? Aku malu ya kepada hambaku itu. Memang dulu aku janjikan akan membuat dia kaya selama 1 tahun, kemudian jatuh miskin sesudah itu lagi setahun. Tapi apa yang dia lakukannya ternyata aku malu kepada dia. Begitulah diskusinya. Kenapa? Selama 1 tahun diberi kekayaan itu tidak henti-hentinya dia menolong orang lain. Ya, nah, maka karena bantuan menolong orang lain itulah keluar hadis, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi aunil akhi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi silaturahmi itu yang pertama adalah menolong saudara-saudara kita Bapak dan Ibu sekalian, terutama adalah aqarib, kaum kerabat. Itu yang penting. Ya, terus apa lagi? Ternyata ayat ini dikaitkan dengan kalimat yang sangat luar biasa. Orang yang menolong saudaranya diikuti dengan kata-kata wa yakhshawna rabbahum, dan mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Setelah itu adalah ayat mengatakan wa yakhafuna su'al hisab. Ada 2 kata yang awak bahasanya sama, Pak. Yakhshawna wa yakhafuna, sama-sama takut. Tapi yakhshawna dengan yakhafuna berbeda maknanya, Pak. Yakhshawna takut tapi tidak boleh lari, tak boleh menjauh. Yakhafuna takut tapi harus bersiap-siap, mempersiapkan diri. Itu makna yakhafuna. Kalau yakhshawna dia takut tapi harus mendekat. Ya. Tapi kalau yakhafuna
artinya takut itu memang terjadi karena kurang persiapan. Kalau orang yang kuat persiapannya, banyak persiapannya, dan dia dekat dengan pada Allah, maka ya khaufu tak akan pernah jadi, Pak. Maka dalam bahasa lain sering ditemukan kata-kata wa la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tak ada rasa takut dan tak ada rasa sedih. Itu biasa dalam Al-Quran. Khauf di situ adalah menghadapi sesuatu yang akan terjadi. Ya, menghadapi sesuatu yang akan terjadi, dan sesuatu yang akan terjadi tidak pasti, Pak. Tapi dia sudah takut duluan. Sedangkan tahzanu itu adalah karena dihantui oleh masa lalu. Banyak orang yang dihantui oleh masa lalu sehingga dia bersedih, Pak. Ada orang yang trauma dengan masa lalu dia, kenapa kau tak menikah? Ambo dulu kecewa kan sampai kini bonci pun aja laki-laki kok. Dulu kan? Kenapa? Karena pengalaman masa lalu. Dia dihantui oleh masa lalunya, maka dia bersedih terus, Bapak dan Ibu sekalian. Dihantui oleh masa depan, maka banyak orang yang takut. Pertama, takut ketika tak dapat jodoh. Lah dapat jodoh, takut puluh. Bahkan tak dapat anak. Tak dapat anak, takut puluh. Tak bisa sekolah. Lah sekolah, takut puluh nak tomat SD. Lah SD tomat nak takut puluh kau nak lulus SMP yang dituju. Banyak ketakutan-ketakutan Bapak dan Ibu sekalian. Berulang-ulang ketakutan itu. Itu yang sebabnya takut adalah menghadapi masa-masa yang tidak pasti. Orang yang yakin dengan Allah, la khaufun, tidak ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Masa depan Allah yang menentukan, jadi tidak perlu banyak dipikirkan, hanya persiapan. Dan masa yang lalu tak perlu dihantui kita. Kenapa? Dia hanya sebagai pembelajaran. Begitu aja. Tidak usah repot-repot. Sehingga apa? La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tapi menurut buku Lahtazan, hiduplah kamu hari ini. Apa yang bisa dilakukan amal ibadah hari ini, lakukan. Jangan menunggu besok dan jangan bisa memikirkan masa yang lalu. Begitu kata-kata dalam buku La Tahzan, Pak. Hidup hari ini, amal ibadah apa yang bisa kita lakukan untuk hari ini. Nah, itu. Kenapa sesungguhnya itu ayatnya? Wallazina sabaru tigaa wajhi rabbihim, yaitu orang-orang yang sabar dalam mencari, mengejar, menuntut, mengejar wajah Tuhannya. Memang beribadah itu perlu sabar, Pak. Sabarnya butuh, Pak. Waktunya itu tidak sampai-sampai. Saya sambung ayatnya ya. Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fastabir fa'budhu wastabir li ibadati. Tuhan pencipta langit dan bumi dan apa kepada keduanya. Fa'budhu, maka beribadahlah kepadanya. Wastabir bi ibadati, sabar di dalam beribadah itu. Pak, sabar dalam musibahnya, ternyata dalam beribadah pun butuh kesabaran, Pak. Makanya orang kalau sholatnya itu sir biasanya capek, Pak. Tapi kalau sholatnya dijaharkan, tuh lambeknya luar biasa kan. Harusnya samu. Begitulah kira-kira dulu Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya. Ada pertanyaan tadi ya? Oh, hadiah. Pertanyaan yang pertama, untuk bapak-bapak, apa ciri orang ulul albab yang nomor 1 tadi? Bapak-bapak. Ibu-ibu lah. Apa, Bu? Betul tuh. Dapat tadi ya. Nah, nomor 2. Ya 2 tadi.
ada 3 janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa aja? Bapak-bapak minum dulu. Kalah bapak-bapak dari ibu. Ibu-ibu boleh tak? Apa janji? Janji kita kepada Allah. Kan menyempurnakan janji tadi kan? Apa saja janji kita kepada Allah? 3 mau sebut tadi. Apa? Angkat tangan. Apa? Itu mana Rob? Ada janji tadi, itu mana Rob tadi tuh? Janji kita kepada Allah itu ada 3 tadi. Kapan kita berjanji? Kapan kita berjanji kepada Allah? Ambo jawab, Ambo ada dia. Ada jawab juga. Kalau tak bisa dijawab, boleh dia. Ada enggak? Kalau mak je pakai kuis ke, besok tu kuis lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada? Kalau enggak ada, ino di rumah balik. Bismillahirrahmanirrahim. Tak ada? Demikian, bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadiah milik panitia.